Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat Islam, ihsan dan iman. Terlupa lagi kepada nikmat kita yakni hambana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelumnya di sini saya akan memberikan pengertian bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan bimbingan kelompok? Mungkin bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada individu secara berkelompok untuk membahas masalah atau topik secara luas. Nah, di sini juga ada tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan yang pertama untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah bimbingan dan konseling karir, dan yang kedua untuk melatih keberanian mengungkapkan pendapat, dan ketiga untuk menambah wawasan dan menambah berbagai informasi. Terus di sini juga ada asas-asas kegiatan, ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kenormatikan. Nah, mungkin di sini ya sebelum masuk ke materi, saya di sini ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Saya dari Tasikmalaya. Lanjut ya, agar lebih enak gitu berbicaranya, berdiskusinya. Saya ingin tahu gitu satu persatu di sini siapa saja namanya gitu, dari mananya. Nah, di sini ada Asep S. Coba Kang Asep boleh perkenalan dulu. Ya, siap. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asep Simanjuntak. Saya berasal dari Medan. Dari Medan? Iya, Kang. Ya, lanjut. Di situ ada Asep Bulut. Silakan Pak Asep Bulut. Baik, perkenalkan nama saya Usep Bulut. Ya, gue dari ini Jaksel Selatan. Kamu kenal, Brian? Oh, dari Jakarta. Iya, iya. Lanjut, di situ ada Pak Alex Hernandez. Baik, perkenalkan nama saya Alex Hernandez. Saya berasal dari Ciamis. Lanjut, ada Siti Julaiha. Coba silakan perkenalkan. Baik, perkenalkan nama saya Siti Julaiha, asal dari Cipaingin. Oh, dari Cipaingin. Ya. Lanjut, di sebelah kanannya ada Purwaningsih. Perkenalkan, nama saya Lia Purwaningsih dari Ciamis. Ya, di situ ada, lanjut ke bawah ada Indri SZ. Perkenalkan, nama saya Indri Sanaya Zahra, saya dari Garut. Oh, Garut. Langsung di situ ada John Wick. Okay, my name is John Wick. I come from America. Oh, yes. Lanjut, ada Rafi Ismail.
Kang Rafi Ismail ada? Kang Rafi Ismail dari mana? Sumedang. Akan menjelaskan tentang pengertian minat karir terhadap kematangan karir. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengertian karir? Minat dulu. Pengertian minat karir. Nah, saya di sini akan menjelaskan ada pendapat Munandir, ada Salmeto. Nah, saya akan menjelaskan tentang menurut Jamaluddin Ancok. Nah, menurut Jamaluddin Ancok. Minat seseorang dalam memilih suatu jenis pekerjaan adalah merupakan suatu hal yang penting bagi kesuksesan seseorang dalam pekerjaannya. Minat pada hakikatnya merupakan pernyataan kepribadian diwujudkan dalam kalimat terhadap sebuah jabatan atau pekerjaan. Minat jabatan merupakan pernyataan yang menggambarkan kepribadian dalam pekerjaan atau hobi. Nah, aktivitas-aktivitas yang terhubung dengan rekreasi dan preferensi suatu minat dapat dideskripsikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa seseorang lebih menyukai satu hal dan pada hal lainnya pada pula dimanifikasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Nah, ada juga nih menurut Slamto, minat merupakan suatu rasa keterkaitan pada satu hal atau aktivitas. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu antara diri sendiri dengan suatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan, semakin besar minat. Oleh karena itu, minat dikatakan sebagai suatu dorongan untuk berhubungan dengan lingkungannya. Kecenderungannya untuk memiraksa, menyelidiki atau mengerjakan suatu aktivitas yang menarik baginya. Nah, tentunya ketika kita sudah semakin kuat pendekatan kita dengan apa yang kita sukai atau yang kita minati, nah maka kelebihannya itu akan sangat luar biasa gitu. Karena pendekatannya sudah melekat, sudah kuat. Gitu. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada kalian. Menurut pendapat kalian, apa saja faktor-faktor yang harus kita perhatikan dalam mencari minat kita, gitu. Mencari minat kita. Contohnya, biar lebih paham gitu tentang minat. Jadi enggak sekedar suka gitu kan. Kalau kita sudah minat mah seberat apapun juga pasti kita akan lakukan gitu. Contohnya kita minat nih dengan jurusan bimbingan konseling. Nah, otomatis kita akan tahu ketika kita sudah masuk bimbingan konseling, di dalamnya itu ada beberapa rintangan-rintangan yang
yang sangat berat. Gitu. Nah, dikarenakan kita sudah minat masuk ke bimbingan konseling, kita akan terus kuat untuk melanjutkan, tidak akan pantang menyerah, gitu. Tidak akan pantang mundur karena kita minat dengan jurusan apa yang kita inginkan. Nah, saya di sini ingin bertanya kepada seorang atau mau ditunjuk atau gimana. Menurut pendapat kalian, faktor-faktor yang harus kita perhatikan dalam minat itu seperti apa? Mengetahui hal yang paling kita suka dulu, Bang. Begitu. Oh, jadi sebelum melaksanakannya kita harus tahu dulu ya apa yang kita inginkan atau apa yang akan kita jalankan. Gitu. Ya, begitu, ya Pak betul. Asep? Menurut saya mungkin harus mengetahui dulu hal apa yang paling kita suka begitu. Oh iya. Kalau menurut Pak Alexander Hernandez? Bagaimana Kak? Bisa diulang pertanyaannya? Ya, jadi seperti apakah minat itu? Kan kalau kata Pak Asep mah kita harus harus gimana Pak Asep? Ya harus kesukaan kita dulu begitu. Apa kesukaan kita dulu katanya. Kalau menurut Pak Alexander gimana? Sama ikuti sesuai passion diri aja gitu. Oh ya. Baik. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ini Pak. Seliput tentang Izin pengertian bertanya. minat. Oh ya, silakan. Bertanya saya. Abang John dulu. Ya, silakan. Satu persatu. Saya dulu. Oh ya aja. udah perempuan dulu nggak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Perempuan terlebih dahulu. Izin bertanya ya, Pak Ridwan, bagaimana Ya, cara silakan. mengetahui minat kita agar kita tidak salah gitu kalau kita mau kuliah atau bekerja ke depannya. Nah, mungkin saya akan menjawab ya. Menurut saya pribadi nih, yang saya ketahui, sebelum kita memilih minat, Teh Siti, apa gimana pertanyaannya barusan? Lop. Jadi begini, misalkan saya mau bekerja atau melanjutkan kuliah ya. Saya itu tidak tahu minat dan bakat saya itu di mana. Jadi saya mau bertanya kalau kita mau melanjutkan perkuliahan terus minat kita belum tahu, bagaimana caranya? Cara mengetahui minat kita apa? Cara mengetahui minat kita, ya coba kita lihat dulu lah. Contohnya Teh Siti nih mau masuk kuliah tapi bingung dengan mau masuk jurusan mana gitu, karena takut salah jurusan, salah masuk jurusan. Coba Teh Siti perdalami atau merenung diri apa yang Teh Siti bisa lakukan, apa yang Teh Siti bisa laksanakan atau bisa dikerjakan dalam sehari-hari, atau passion Teh Siti itu tuh di mana? Pasti kan mempunyai nih, contohnya ya udah kan di perkuliahan juga ada karena kan di situ juga Teh Siti akan menyadari, kelebihan saya kan sebenarnya bisa otak-atik nih, bisa otak-atik di dinamo motor lah atau mobil lah, gitu. Bisa membenerin mobil, motor. Nah,
di sana kan tes itu juga sudah mengetahui passion sendiri, sudah mengetahui passion sendiri bahwa passion tes itu adalah di otomotif itu. Ya udah, ketika tes itu masuk jurusan otomotif dan perdalamilah di sana gitu, lebih dengan benar-benar. Jadi introspeksi dulu, lihat dulu ke diri kita, di mana passion kita, di mana kelebihan kita, karena kita pasti tahu lah sedikit-sedikit. Kita akan membandingkan ketika kita mau masuk kuliah atau mau masuk apa, kita passion kita tuh di mana. Ketika kita kurang ngitungnya, tidak akan mungkin kan ketika kita tidak bisa bahasa Inggris atau gak ada minat sedikit pun untuk masuk bahasa Inggris, kita ujuk-ujuk masuk bahasa Inggris. Nah, yang pada akhirnya di tengah-tengah perkuliahan kita takut, aduh, saya kayaknya salah ambil jurusan nih. Keluar tuh kan, pada akhirnya kan merugikan diri sendiri. Jadi menurut saya mah lihat dulu lah kelebihan kita di mana, passion kita di mana. Nah, kalau kita sudah tahu, maksudnya ya udah masuk ke sana gitu. Jurusan di sana, jurusan yang kita bisa. Kalau kita mempunyai kelebihan di bidang itu, ya udah masuk ke bidang itu, minat, masuk ke sana dan perdalami gitu. Mungkin gitu Teh Siti. Oh, baik Pak Ridwan. Terima kasih atas sangat Kang izin bertanya boleh? Iya, Pak Alex, silakan. Bagaimana kalau misalkan seseorang tidak mempunyai cita-cita? Padahal kan cita-citanya kayak tujuan untuk mencapai kesuksesan gitu. Seseorang tidak mempunyai cita-cita, Ya. seperti itu. Ya, mungkin jadi menurut saya Pak Alex, seseorang itu bukan tidak mungkin ya. Cuman kebanyakan orang itu, mayoritas manusia itu pasti mempunyai cita-cita. Meskipun sekecil apapun, menurut kecil apapun cita-citanya, itu adalah tetap cita-cita. Contohnya mempunyai keinginan ini yang besar. Suatu saat kalau sudah gede, saya ingin jadi pilot. Contohnya itu kan sudah termasuk cita-cita sebenarnya gitu. Itu Kang Alex. Baik, terima kasih Kang. Ya, ada lagi? Izin bertanya, Kang. Iya, silakan. Kan kadang kita tuh mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat ya, Kang. Iya, iya. Dan biasanya tujuan itu juga kan agar kita tuh nyaman dengan karir yang akan kita ambil, dengan kalau misalkan sesuai minat kan kita kan juga nyaman gitu kan ya. Ya. Nah, kalau misalkan ternyata yang kita dapat itu nggak sesuai dengan minat kita, tapi dapat kerjaannya tuh dapat. Nah, bagaimana caranya tuh biar kita tuh bisa nyaman dengan karir yang kita dapat itu? Karena kan tidak sesuai dengan minat kita gitu kan. Ya, ya. Nah, jadi kan bagus ini pertanyaan. Emang nggak sedikit orang ya ketika bekerja, aduh, saya nggak minat kerja seperti ini, saya nggak bisa nih kerja seperti ini. Tapi bagaimana caranya agar kita tetap bekerja di sana seperti itu? Tetap nyaman, Kang. Tetap nyaman dalam pekerjaannya gitu kan? Kan kadang kan kalau orang dapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan minatnya itu kan biasanya mengurangi semangat mereka dalam bekerja, mengurangi ya nggak nyaman lah gitu ketika bekerja kayak gitu. Nah, caranya itu gimana biar kita tetap
nyaman dan pekerjaan tersebut. Contohnya, cobalah kita cari di dalam pekerjaan itu, kita contohnya pacaran gitu, atau kita mencari bukan pacaran, mencari teman cewek yang pada akhirnya cewek itu bisa menyemangatkan kita dalam pekerjaan itu. Sebenarnya itu juga termasuk gitu. Karena yang tadinya kita malas lah bekerja karena apa ya? Nggak semangat, karena emang bukan nggak minat gitu, nggak nyaman gitu, karena nggak di sana gitu. Coba kita berpikir karena kan kalau kita berpikirnya lebih ke atas, kita akan berpikir gimana caranya kita nyaman. Nah, kita mencarilah satu teman gitu, maupun cewek atau perempuan, gitu. Cewek atau cowok gitu, yang mana agar kita bisa lebih semangat gitu. Atau coba lihat di diri kita. Gitu. Meskipun di sana pekerjaan bukan pekerjaan kita, tapi coba lihat di diri kita, pasti ada kelebihan kita bisa melakukan. Meskipun di mata orang lain kelebihan kita kecil gitu. Mungkin seperti itu. Coba dari kawan-kawannya ada kan ini lingkup diskusi nih. Ada yang ingin menambahkan dari pertanyaan John Wick, silakan. Karena kan John Wick dari Amerika, saya agak terbata-bata bahasa Inggrisnya. oh jadi Kang Ada yang ingin menambahkan? jadi Kang punya support system gitu ya Kang ya? Ya. Oh jadi kalau punya support system tuh kayak lebih menambah semangat juga gitu ya? Iya. Kayaknya kalau kayak misalkan kalau udah menikah gitu ya, jadi punya tujuan gitu. Oh, ada yang harus saya nafkahi, harus ada yang harus saya tanggung jawab gitu kan, berikan Ya. tanggung jawab. Khususnya kan sebagai laki-laki gitu kan ya Kang ya. Ya. Nah kan kalau kita sudah menikah mah, meskipun kita nggak suka dalam pekerjaan ini, nggak minat dalam pekerjaan ini, kita akan berpikirnya ke sana. Kalau sudah menikah nih, contohnya John Wick sudah menikah, mau tak mau kita harus lebih semangat karena di belakang kita ada yang harus kita perjuangkan, ada yang harus kita nafkahi gitu. Karena kan apalagi John Wick seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab yang begitu besar, tulang punggung keluarga lah gitu. Mungkin Kalau gitu Pak John Wick. kalau misalkan belum nikah, berarti harus punya pacar gitu ya Kang ya? Apa? Kalau kan itu kan tadi konsepnya dalam ketika sudah menikah gitu ya. Tapi kalau Ya. misalkan belum menikah, gimana Kang? Ya kalau belum menikah ya tadi kan di awal sudah diceritakan, kita coba cari teman sepekerjaan kita yang mana bisa menyemangatkan kita dalam segi belajar dalam segi pekerjaan itu, atau dalam segi kenyamanan gitu. Karena kan kalau untuk kelebihan bekerja mah itu kembali lagi kepada diri pribadinya. Tapi untuk mencari kenyamanan ya mungkin gitu, dalam Kang. Kan segi tadi kan sosial seperti itu. Kan tapi kalau udah nyata tadi aja kan takut kata Kang ditinggal kan ya. gitu. Bukan pacar barangkali Bang, maksudnya Bang. Jadi yang ya, jadi pacar, yang teman ya, gitu. yang penting kalau kita yang lihat bisa menyemangatkan kita. Ya, yang penting kalau kita lihat seseorang itu bikin kita semangat begitu, bukan? Begitu barangkali ya, Bang. Iya, betul. Tapi Bang, kalau kayak gitu kan biasanya ada efek sampingnya juga kan? Kalau misalkan orang yang kita lihat yang bikin semangat itu ternyata udah punya orang lain kan kayak buat kita malah jadi lemes Bang. Gimana tuh Bang? Justru itu meskipun ya efek yang seperti itu, contohnya kita bekerja yang tadinya tidak nyaman, ketika kita mempunyai teman itu dikarenakan cantik, baik, perhatian, kita jadi nyaman bekerjanya, kita jadi semangat. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa si cewek itu sudah mempunyai pacar, efek sakitnya itu cuma sebentar sebenarnya. Nah, ada kelebihan lain. Oh, di sisi lain kita harus lebih semangat, harus lebih giat agar kita bisa mendapatkannya gitu. Tapi kan Kang ya,
ketika kalau lagi galau suka malas ngapa-ngapain gitu. Lebih banyak merenung. Kayak harus membutuhkan Ya waktu kan, gitu. kalau galau seperti itu, kita kan tidak mungkin lah gitu di sana itu mencari temannya cewek doang. Pasti kan ada teman cowok yang emang bisa menghibur lah ketika kita galau gitu. Ya, betul betul. Intinya mencari support system begitu ya, Bang. Nah, iya gitu. Seperti bestie ya, Kang. Ada yang bertanya lagi? Mungkin sudah, Atau Bang. cukup? Sudah cukup, Pak. Insya Allah. Ya, Cukup. mungkin sekian ya dari saya karena saya juga di sini masih tahap belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan, itu kesalahannya real dari saya, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dicukupkan sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.